mau siap memuji Tuhan, sebelumnya mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa dulu buat Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati pada pagi hari ini. Semua hati-hati yang di rumah terbuka di hadapan Tuhan. Biarlah kita semua diberkati oleh Tuhan. Semua tutup mata, tutup tangan. Kau seakan berdoa untuk membuka ibadah kita pagi hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu sepanjang hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan, di rumah masing-masing. Kiranya Kau berkati setiap kami, biarlah kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati dari awal pertengahan sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adik semua, kita sudah berdoa untuk memulai sekolah minggu pagi hari ini. Kita siap memuji Tuhan ya. Mari kita semuanya masih tetap berdiri. Bagaimana Kak berdirinya? Oh, berdirinya siap ya. Kita berdiri, kita mau memuji Tuhan pagi hari ini. Kak, lagu apa pagi ini? Kita mau nyanyi lagu Big or Small. Siap ya? Dengan gerakan musik. Kalau kita sehat, corona jauh-jauh dari kita. Kalau kita tidak sehat, nanti diserang corona. Oleh sebab itu, mari kita mau semangat memuji Tuhan. Kak, pujian apa Kak? Bapak Abraham. Oke, Bapak Abraham. Musik. Bapak Abraham
Tuhan, kita sudah olahraga. Saat ini kita siapkan apa? Oh, siapkan Alkitab, dengar firman Tuhan ya. Buka apa ini? Buka hati. Hati kita, biarlah firman Tuhan tertanam dalam hidup kita. Firman Tuhan bertumbuh dalam hidup kita. Dan kita berakar kuat di dalam Tuhan. Betul? Amin, puji Tuhan. Kita akan siapkan hati. Kita katakan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu.
firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kasih Tuhan karena Engkau tadi tadi kami dalam ibadah ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, pada juga guru-guru kami yang akan mengajar Tuhan. Berkatilah mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan, berjumpa lagi dengan Kak Wahyu pada hari ini di ibadah online Sekolah Minggu GSCA Dalitakum Lawang. Kak Wahyu harapkan kita semua berada di dalam keadaan yang sehat, tubuh yang kuat, dan tidak kekurangan satu apapun. Dan Kak Wahyu juga berdoa adik-adik memiliki senantiasa otak yang cerdas dan juga hati yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan pada hari ini dan juga kita sudah berdoa untuk firman Tuhan dan kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Puji Tuhan, sebelumnya Kak Wahyu mau bercerita tentang pengalaman Kak Wahyu semasa Kak Wahyu masih kecil. Ketika Kak Wahyu masih kecil di rumah, orang tua Kak Wahyu membuat suatu peraturan tapi tidak tertulis. Bukan peraturan yang harus dibukukan kayak undang-undang dasar gitu, bukan. Tetapi Kak Wahyu di rumah memiliki peraturan-peraturan yang memang sengaja tidak ditulis oleh orang tua Kak Wahyu. Contohnya, yang pertama, bangun pagi harus jam 4:30 pagi. Kira-kira buat apa bangun jam 4:30 pagi, Kak? Karena semasa Kak Wahyu masih kecil, Kak Wahyu harus berangkat sekolah bersama dengan antar jemput. Jadi, antar jemputnya Kak Wahyu selalu sudah siap di depan rumahnya Kak Wahyu jam 6 pagi. Otomatis Kak Wahyu harus siap-siap, harus berberes sebelum jam 6 pagi. Kalau tidak begitu, nanti bisa ketinggalan antar jemput. Nah, apa yang Kak Wahyu lakukan? Kak Wahyu harus bangun jam 4:30 pagi, bangun dari tidur, berdoa, merapikan tempat tidur, dan kemudian kalau misalnya orang tua Kak Wahyu butuh bantuan, Kak Wahyu harus siap membantu orang tua Kak Wahyu. Kemudian Kak Wahyu harus mandi pagi-pagi sekali dan merapikan dan kemudian ganti baju seragam sekolah dan siap-siap untuk berangkat sekolah. Dan buku pelajaran tidak boleh disiapkan di pagi hari. Buku pelajaran harus disiapkan ketika malam harinya sebelum besok berangkat sekolah. Dan itu Kak Wahyu lakukan terus-menerus dan setiap hari. Apa yang terjadi ketika Kak Wahyu tidak melakukan peraturan yang tidak tertulis itu? Yang terjadi adalah Kak Wahyu harus datang terlalu siang ke sekolah. Meskipun itu tidak terlambat, tapi ketika Kak Wahyu menaruh tas di bangkunya Kak Wahyu, langsung deh pelajaran jam pertama dimulai. Waduh, sangat nggak enak. Apalagi Kak Wahyu pada waktu itu suka sekali bermain bersama dengan teman-teman ketika pelajaran pertama belum dimulai. Kak Wahyu percaya adik-adik juga suka ketika harus bermain di pagi hari, lari-larian, kejar-kejaran bersama dengan teman-temannya. Kak Wahyu merasakan rugi sekali ketika Kak Wahyu tidak mentaati peraturan yang sebenarnya tidak ditulis oleh orang tua Kak Wahyu. Itu yang pertama. Contoh yang kedua, orang tua Kak Wahyu menyuruh Kak Wahyu untuk menghormati. Jadi ketika Kak Wahyu lewat di depan orang yang lebih tua, Kak Wahyu harus membungkukkan badan sedikit dan kemudian bilang, "Permisi, saya mau lewat." Itu harus senantiasa dilakukan. Jadi ketika Kak Wahyu pergi kemanapun itu, ketika Kak Wahyu masih kecil dan sampai sekarang, ketika Kak Wahyu melewati orang-orang yang lebih tua daripada Kak Wahyu sedang duduk-duduk atau ngobrol-ngobrol, Kak Wahyu harus membungkukkan badan sedikit dan mengatakan permisi. Meskipun Kak Wahyu bukan lagi anak-anak kecil atau meskipun Kak Wahyu juga tidak tahu nama mereka siapa, kemudian tinggalnya di mana, Kak Wahyu tidak tahu. Tapi orang tua Kak Wahyu harus mengajarkan agar kita harus sopan dan menghormati orang tua. Nah, apa pelajaran yang kita peroleh dari ceritanya Kak Wahyu? Betul. Kita harus senantiasa taat dan juga menghormati.
Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai taat dan juga hormat. Dan hari ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang menerapkan perilaku taat dan juga hormat. Siapakah itu? Hari ini kita akan belajar dari Daud. Pelajaran kita hari ini diambil dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-24 dan juga pasalnya yang ke-26. Wah, sangat panjang sekali cerita Alkitab untuk Kak Wahyu bacakan. Tetapi yang menjadi tugas adik-adik hari ini adalah membaca kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-24 dan juga pasalnya yang ke-26 bersama dengan orang tua. Ya, jangan lupa dibaca bersama dengan orang tua. Nah, Kak Wahyu akan menceritakan sedikit apa sih yang terjadi di kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-24 dan juga 26. Oke. Adik-adik, dari kisah-kisah sebelumnya kita tahu bahwa Raja Saul sangat tidak suka dengan Daud. Raja Saul bahkan ingin membunuh Daud pada waktu itu. Kenapa? Karena Raja Saul sangat iri sekali dengan Daud. Nah, oleh sebab itu, Daud yang mengetahui bahwa Raja Saul akan membunuhnya, ia lari meninggalkan Raja Saul dan bersembunyi. Suatu ketika, ada orang berkata kepada Raja Saul, Raja, Daud ada di En-Gedi, dia lagi bersembunyi. Apa yang terjadi? Raja Saul mengerahkan semua pasukannya dan dia pergi untuk mengejar Daud di En-Gedi. Ketika di situ ada sebuah gua, Raja Saul masuk di dalam gua itu dan ketika dia masuk di dalam gua itu dia lengah sekali. Dan ketika dia lengah, Daud yang sudah ada terlebih dahulu di gua itu bersama dengan orang-orang yang pasukan-pasukannya sedang bersembunyi. Dan dia memotong sedikit jubah Saul. Orang-orang yang datang bersama-sama dengan Daud mengatakan, "Hei Daud, itu loh Raja Saul. Dia sedang lengah. Bagaimana kalau engkau membunuhnya sehingga engkau menjadi seorang raja dan dia tidak lagi melukai engkau?" Dengan sabar, Daud berkata kepada orang-orangnya, "Itu tidak boleh aku lakukan." Kenapa? Bagaimanapun juga, Raja Saul adalah raja buatku. Dan aku harus mentaati perintah Tuhan. Karena Tuhan berkata bahwa aku tidak boleh membunuh orang yang diurapi oleh Allah. Akhirnya Daud memotong punca jubah Saul dan Tuhan membuat Saul tidak tahu padahal Daud sudah memotong jubahnya loh. Ketika Saul keluar dari gua, Daud di belakangnya juga ikut keluar. Dan dia mengatakan, "Hei Raja Saul, coba lihat ini. Aku memegang sedikit punca jubahmu yang telah aku robek. Tuhan sebenarnya telah membuat aku bisa membunuh engkau, untuk menyerahkan engkau kepadaku. Tetapi aku tidak melakukannya." Kemudian Raja Saul merasa menyesal dan ia kembali lagi pulang. Tetapi waktu berlalu, Raja Saul kembali lagi marah kepada Daud. Dia mengejar Daud dan suatu ketika ada orang yang mengatakan, "Raja, Daud ada di Bukit Hakila, dia ada di padang gurun." Akhirnya Raja Saul beserta dengan seluruh pasukannya mengejar Daud di padang gurun. Dan Tuhan membuat Raja Saul tertidur bersama dengan segenap pasukannya dan juga panglimanya yang gagah berani pada waktu malam karena dia merasa kelelahan. Daud yang mengerti itu turun ke perkemahan Raja Saul bersama dengan banyak sekali orang-orang pasukan-pasukannya. Nah, apa yang terjadi? Tuhan membuat Raja Saul dan panglima-panglimanya beserta dengan prajurit-prajuritnya semua tertidur. Padahal di situ Daud sedang mengintai bersama dengan orang-orang yang lain. Nah, ketika Raja Saul tertidur, di dekat kepalanya itu ada tombak. Pasukannya sudah ngomong begini pada Daud. "Hei Daud, itu Raja Saul tidur. Dan itu panglimanya bersama dengan semua pasukan-pasukannya juga sedang tertidur nih. Bagaimana kalau kamu mengambil tombaknya dan kamu membunuh dia? Sehingga Raja Saul tidak melukai engkau lagi." Tetapi Daud mengatakan,
Tidak. Bagaimanapun juga, Raja Saul adalah raja buat saya. Dan Tuhan juga telah berkata bahwa aku tidak boleh membunuh orang yang diurapi oleh Allah. Akhirnya Daud mengambil tombak yang ada di dekat kepala Raja Saul, dan dia keluar dari perkemahan. Setelah dia keluar dari perkemahan, dia berteriak, "Hei Raja Saul, hei Panglima Abner yang gagah berani, bagaimanakah engkau bisa lengah? Lihat, aku memegang tombakmu. Dan pada hari ini sebenarnya Tuhan hendak menyerahkan engkau untuk aku bunuh. Tetapi aku tidak menyerahkai engkau." Raja Saul bangun, semua rakyatnya bangun, bahkan panglima juga bangun. Mereka semua terkejut dan mereka semua tertegun bahwa meskipun Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia tidak mau melakukannya. Daud tahu bahwa Raja Saul tetaplah adalah raja yang harus ia hormati dan ia harus taat kepada Tuhan untuk tidak membunuh orang yang diurapi Allah. Dari pelajaran ini kita belajar mengenai taat dan juga hormat. Daud menghormati Raja Saul meskipun Raja Saul hendak membunuhnya. Dan ia taat kepada perintah Tuhan untuk tidak membunuh orang yang diurapi oleh Allah. Kak, apa sih itu taat? Dan apa sih itu hormat? Nah, apa itu taat? Kak Wahyu telah mencoba untuk mencari pengertian atau definisi dari kata taat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata taat itu berarti patuh. Kata taat juga berarti saleh dalam hal beribadah dan tetap patuh kepada peraturan-peraturan atau kepada orang yang berada di atasnya. Itu taat. Lalu Kak, hormat itu apa? Apakah seperti ini? Apakah seperti kita ketika kita upacara melihat bendera hormat? Enggak. Bukan hanya itu. Apa yang dimaksud hormat? Menurut Kamus Besar yang Bahasa Indonesia yang Kak Wahyu baca, hormat itu artinya menghargai dan bersikap sopan. Artinya, kita menghargai orang lain, kita bersikap sopan kepada orang lain. Itu adalah contoh kita menghormati mereka. Lalu Kak, pertanyaan selanjutnya. Kepada siapakah kita harus hormat dan kepada siapakah kita harus taat? Oke, kita ambil Alkitab kita. Yang pertama, kepada siapa kita harus hormat dan kepada siapa kita harus taat? Yang pertama adalah kita harus taat kepada Tuhan. Kita baca di kitab 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga. 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga. 1 Yohanes. Kitab 1 Yohanes berada di Perjanjian Baru dan di dekat kitab Yudas dan juga Wahyu di bagian belakang ya. Jadi bukan Yohanes yang ada di depan. Kitab 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga. Kak Wahyu bacakan. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Adik-adik, kepada Tuhan kita harus taat dan juga hormat. Loh, kenapa kepada Tuhan kita harus taat dan juga kita harus hormat, Kak? Kenapa? Karena Tuhan adalah Allah yang setelah setia terlebih dahulu kepada kita. Dia bahkan setia sampai rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan kita menjadi umat pilihan Allah dan biji mata Allah yang sangat berharga. Sehingga bukanlah tidak ada alasan untuk kita tidak taat dan tidak hormat kepada Allah. Bagaimana caranya kita taat dan juga hormat kepada Allah? Dengan menuruti segala perintahnya. Bagaimana kita menghormati Allah? Dengan beribadah, dengan tidak main-main kepada Allah. Dengan sikap hati yang baik dan sungguh-sungguh kepada Allah. Dan menaati segala perintah-perintah dan peraturan yang sudah tersedia di dalam Alkitab yang adik-adik telah baca. Taat kepada Allah. Yang kedua, kepada siapa lagi kita harus taat, Kak Wahyu? Kepada siapa lagi kita harus hormat, Kak Wahyu? Yang kedua, kita harus taat dan juga kita harus hormat kepada pemimpin kita. Kita akan baca di kitab Ibrani. Ibrani pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-17.
Kak Wahyu akan bacakan. Ibrani 13 ayat yang ke-17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Alkitab mengajarkan kita harus taat kepada pemimpin-pemimpin kita. Kak, kan aku nggak kenal, nggak sedekat dengan presiden. Pak RT RW juga jarang kok datang ke rumahku, Kak. Bagaimana caranya aku bisa taat dan hormat kepada mereka? Cara untuk taat dan hormat kepada pemimpin kita adalah menuruti peraturan-peraturan yang mereka buat. Contoh, hari-hari ini pemimpin-pemimpin kita atau pemerintah-pemerintah kita menyatakan peraturan ketika kita harus keluar rumah, kita harus menggunakan masker. Kita harus rajin mencuci tangan kita. Atau kalau kita punya, kita pakai hand sanitizer ataupun face shield untuk melindungi wajah kita. Dan kita harus rajin berolahraga dan mengkonsumsi vitamin, sayur-sayuran dan buah-buahan sehingga tubuh kita sehat. Nah, dengan cara itulah mereka bisa mengupayakan kesehatan kita. Kita harus taat, kita harus patuh kepada peraturan yang mereka buat. Bukan datang ke kerumunan tanpa menggunakan masker. Tidak. Tidak boleh datang ke kerumunan orang. Harus tetap di rumah. Harus menggunakan masker. Itu adalah contoh kita mentaati pemimpin-pemimpin kita. Mentaati peraturan-peraturan yang mereka buat. Kenapa kita harus taat kepada para pemimpin kita? Alkitab menuliskan secara gamblang adik-adik. Alkitab menuliskan secara benar-benar ada. Alkitab mengatakan sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang bertanggung jawab atasnya. Para pemimpin kita memiliki tanggung jawab kepada kita. Itu adalah taat dan hormat kepada pemimpin kita. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yang sangat penting sekali, kepada siapa kita harus taat dan kepada siapa kita harus hormat? Kepada siapa? Betul. Kita harus taat dan juga kita harus hormat kepada orang tua kita. Yuk kita buka di kitab Ibrani, di kitab Imamat, pasalnya yang ke-19. Kitab Imamat pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ketiga. Imamat 19 ayat yang ketiga, Kak Wahyu bacakan. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Adik-adik, di dalam Alkitab tertulis banyak sekali peraturan-peraturan supaya kita menghormati, kita mentaati orang tua. Di Kolose, di sana dituliskan, hai anak-anak taatilah orang tuamu. Hai anak-anak taatilah ibumu. Di kitab Amsal juga dikatakan, hargai orang tuamu, hargai didikan ayahmu, hargai ibumu. Dan di kitab Ulangan, bahkan di dua loh batu yang ditulis oleh Tuhan, yang diberikan Tuhan kepada Musa dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kenapa sih kita harus menghormati mereka berdua? Kenapa kita harus taat kepada orang tua kita? Karena orang tua kita lah yang menjaga kita. Orang tua kita adalah wakilnya Tuhan yang menjagai kita mulai dari kandungan, ketika kita lahir, mulai dari ketika kita masih bayi, maupun sampai ketika kita dewasa atau besar seperti saat ini. Itu semua berkat orang tua. Dan Tuhan mengatakan bahwa doa orang tua itu juga manjur loh. Jadi kita harus taat dan juga patuh. Tidak ada alasan untuk kita tidak taat dan tidak ada alasan kita tidak patuh kepada orang tua. Bagaimana sih caranya taat dan patuh kepada orang tua? Dengan cara menuruti nasihat, menuruti apa yang dikatakan oleh orang tua. Dengar-dengaran suara orang tua, menuruti nasihat mereka, dan tidak pernah berbuat macam-macam, berbuat hal-hal yang aneh kepada mereka.
Kenapa? Karena itu semua dituliskan di dalam Alkitab. Dan Tuhan berkata, kalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan menuruti segala perintahku. Puji Tuhan adik-adik. Biarlah kita menjadi anak-anak yang senantiasa taat, baik itu kepada Tuhan, kepada pemimpin kita, maupun kepada orang tua kita yang setiap hari kita temui. Adik-adik, jadilah anak yang baik, jadilah anak yang taat, dan juga hormat kepada pemimpin kita, kepada orang tua kita, dan juga kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan atas pelajaran yang berharga pada hari ini ya Tuhan. Kami telah belajar untuk menjadi anak yang taat. Kami belajar untuk menjadi anak yang menghormati Engkau, menghormati pemimpin kami, menghormati orang tua kami. Ya Roh Kudus, pimpinlah kami senantiasa di dalam kehidupan kami, supaya kami bisa melakukan perintah-Mu pada hari ini ya Bapa, untuk taat dan juga hormat kepada pemimpin kami, orang tua kami, dan juga kepada Engkau. Terima kasih atas firman-Mu yang indah pada hari ini. Terima kasih untuk setiap pujian yang telah kami naikkan, setiap gerak dan lagu yang kami lakukan. Biar itu semua menjadi semangat untuk kami mengikut Engkau ya Tuhan. Dan biarlah Engkau memberikan tubuh yang sehat kepada kami, sehingga kami bisa melakukan aktivitas kami sehari-hari. Dan biarlah kami menjadi anak-Mu yang baik, dan mencerminkan kasih-Mu dan kemuliaan-Mu kepada sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengakhiri firman-Mu, dan juga kami mengakhiri sekolah minggu kami pada hari ini. Dan biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami, dan bisa kami lakukan setiap hari. Ajari kami menjadi pelaku-pelaku firman yang taat kepada Engkau. Dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih telah menyaksikan ibadah online pada hari ini. Tetap semangat, tetap sehat. Jangan lupa menggunakan masker. Jangan lupa rajin mencuci tangan dan menjauhi kerumunan orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.